Jadi bagian dari dakwah kami, dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Ada ungkapan seorang hamba akan terus berusaha dalam ketaatan. Sehingga dia terbiasa dengan ketaatan itu. Dia mencintainya. Dan dia lebih memilihnya, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikat kepada hamba tersebut dan mendorong, menyemangatinya untuk tetap kuat dalam ketaatan. Sebaliknya ada orang yang terbiasa dengan kemaksiatan. Maka Allah kirimkan syaitan kepadanya untuk mendorongnya untuk terus-menerus berbuat kemaksiatan. Ya, jadi yang pertama ini orang yang kuat karena dia memperkuat ketaatannya kepada Allah SWT. Jadi Allah kirimkan malaikat kepadanya. Adapun orang yang melakukan perbuatan dosa, dia memperkuat kemaksiatannya dengan bantuan syaitan sehingga syaitan itu menjadi penolongnya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ke-11 ya melemahkan semuanya ya. Maksiat itu melemahkan hati. Ada orang yang ketika dia buat maksiat, dia melafalkan istighfar ya. Dia bertobat kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia sholat, taubat, Masya Allah. Bagus. Namun lidahnya itu mengucapkan permohonan ampun, tapi hatinya tetap terikat pada dosa. Dia masih berpikir akan melakukan dosa itu berikutnya. Dia masih bertekad untuk kembali terjerumus kapanpun ketika dia mendapatkan kesempatan. Maka hal ini merupakan salah satu penyakit yang sangat bahaya dan dekat dengan kebinasaan. Ya, maksiat itu melemahkan hati. Jadi ada jenis orang-orang yang lisannya minta ampun kepada Allah, tapi hatinya sebenarnya tidak mau berhenti dari perbuatan maksiat itu. Maka maksiat itu melemahkan hatinya. 12. Maksiat itu menghilangkan rasa jijikmu kepada maksiat. Hilangnya rasa jijik kepada maksiat. Ya. Kenapa? Karena dosanya sudah jadi kebiasaan. Bagi sebagian pelaku maksiat, dosa itu yang tadinya dia takut, dia gelisah, lama-lama dia menjadi berani dan merasa nikmat. Bahkan sebagian orang membanggakan dosanya di hadapan orang lainnya. Mereka mengatakan, semalam aku melakukan ini, semalam aku melakukan itu. Teman-teman tahu apa kata Rasulullah SAW? Setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Siapa orang yang terang-terangan berbuat dosa? Apa? Siapa orang tersebut? Siapa mereka? Seseorang yang pada malam hari dia buat dosa dan Allah sudah tutupi dosanya. Tapi pagi hari dia membuka dosanya sendiri. Dia buka aibnya sendiri. Dia katakan, hai fulan, semalam aku telah melakukan ini, semalam aku telah melakukan itu. Maka dia sendiri yang telah menutup, dia sendiri yang telah membuka dosanya. Dia sendiri yang merusak penutup yang Allah berikan atasnya. Allah sudah tutup aibnya, dia terang-terangan buka dosa-dosanya. Orang-orang ini yang nggak bisa diampuni oleh Allah SWT. Jadi, ya kembali lagi bahwa efek dari maksiat engkau merasa hilang rasa jijikmu terhadap maksiat. Dulu ketika kau belum melakukan maksiat itu kau katakan, kok bisa ya ada orang yang melakukan perbuatan itu? Kok tega ya dia begitu? Kok bisa ya? Tapi ketika engkau sendiri yang melakukan maksiat itu, maka hilanglah rasa kok bisanya itu. Hilanglah rasa jijikmu terhadap maksiat karena engkau menjadi salah satu bagian dari pelaku maksiat. Bukan merasa jijik tapi merasa nikmat. Ya. Berikutnya. Ini ada perkataan dari Hasan Al-Basri ya. Hasan Al-Basri berkata, mereka menjadi hina di sisi Allah, mereka berani mendurhakainya. Teman-teman perhatikan surah Al-Hajj ayat ke-18. Dan barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Ya. Jika manusia-manusia lain tampak memuliakan pendosa, sesungguhnya dalam hati mereka orang tersebut makhluk yang paling hina. Itu pandangan bagi para pendosa dari orang-orang lain. Kemudian apa lagi? Kemudian yang keberapa nih? Nggak tahu yang keberapa. Lanjut lagi ya. Kalian tahu nggak teman-teman semua bahwa dosa itu tadi mau katakan itu berdampak tidak hanya untuk dirimu sendiri tapi untuk orang sekitarmu dan juga makhluk-makhluk Allah lainnya. Jadi salah satu akibat perbuatan dosa, keburukannya itu tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi berdampak pada manusia lain sekitarnya, berdampak pada makhluk-makhluk di sekitarnya. Berdampak dengan menjadi terjadi kesialan itu karena dosa yang dilakukan oleh orang ini. Ada cerita di zamannya Nabi Musa, teman-teman pernah dengar kan? Nabi Musa pada saat itu kaumnya mengalami kemarau yang sangat panjang. Ya, kemudian dikumpulkanlah seluruh orang untuk berdoa di lapangan puluhan ribu orang. Tapi Allah nggak mau menurunkan hujan. Allah nggak mau menyelamatkan orang-orang itu. Kenapa? Karena ada pendosa di antara mereka. Ketika pendosa ini akhirnya bertobat kepada Allah,
maka Allah turunkan hujan. Jadi dampak dari maksiat itu dirasakan oleh semuanya. Seluruh kaum itu dosanya nggak dikabulkan, doanya nggak dikabulkan oleh Allah karena apa? Karena ada ahli maksiat yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Hurairah apa? Bahkan ada burung ya bisa mati di sarangnya akibat maksiat yang dilakukan oleh orang yang zalim, orang yang jahat. Eh, Binatang-binatang itu melaknat para pendosa ya, dari kalangan manusia ketika musim panceklik, musim kemarau berkepanjangan. Apa kata binatang-binatang itu? Ini adalah akibat buruk dari maksiat yang dilakukan oleh manusia-manusia ini. Jadi makhluk-makhluk itu juga terasa dampak dari efek maksiat yang dilakukan. Ya, jadi manusia itu tidak hanya mendapatkan hukuman untuk dirinya sendiri, bahkan makhluk yang nggak berdosa pun ikut merasakan kesulitan akibat perbuatan dosanya itu, termasuk hewan-hewan. Ikrimah rahimahullah mengatakan hewan-hewan di daratan, bahkan serangga-serangga, kumbang-kumbang, kalajengking, mereka berkata apa? Kami ditahan dari turunnya hujan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Gitu. Jadi efeknya luar biasa. Berikutnya, apalagi dampak kemaksiatan, merusak akal, merusak akal. Coba deh, contoh sederhana, teman-teman yang bikin dosanya karena jatuh cinta ya, dosa perbuatan zina misalnya, karena jatuh cinta misalnya, akalnya kan nggak berfungsi kan? Orang yang jatuh cinta itu akalnya nggak berfungsi atau perbuatan dosa lainnya itu akalnya lagi nggak berfungsi. Kenapa? Karena akal itu punya cahaya yang akan padam karena maksiat. Ketika cahayanya padam, akal pun akan melemah. Ya, ulama itu mengatakan apa? Tidak ada seorang pun yang berbuat maksiat kepada Allah kecuali ketika akalnya nggak hadir. Jadi kita buat dosa, buat maksiat, akalnya lagi hilang, akalnya lagi nggak hadir. Karena kalau akal kita hadir, pasti akal itu mencegah kita dari berbuat maksiat. Kenapa? Karena akal itu nyuruh kita mikir, kalau saya buat ini dampaknya apa ya? Kalau saya buat ini efeknya apa ya? Kalau saya buat ini Allah gimana ya? Kalau saya buat ini keluarga saya gimana ya? Kalau jadi akal itu hilang ketika engkau melakukan perbuatan dosa. Gitu. Jadi salah satu efek dari maksiat adalah dia merusak akalmu, dia membuat akalmu hilang. Kemudian berikutnya, dosa itu akan menutupi efek berikutnya. Dosa itu akan mengeraskan hatimu, akan mengeraskan hatimu. Di antara dampak buruk dosa apa? Ketika dosa terus bertambah, hati pelakunya akan jadi keras sehingga dia tergolong jadi orang-orang yang lalai. Teman-teman lihat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Jadi dosa-dosa itu akan mengeraskan hatimu, akan menutup hatimu. Hati yang masih lembut itu akan mudah sekali menangis dengan nasihat-nasihat kebaikan, mudah sekali bergetar ketika mendengarkan ayat-ayat Quran. Tapi hati yang sudah tertutup, hati yang sudah mati, hati yang sudah keras, nggak ada air mata di sini nih. Kemarin ada yang nanya sama Uma gini, Uma, saya datang ke Ka'bah, ke Baitullah, tapi saya nggak nangis sama sekali. Apakah itu berarti saya kurang iman? Uma hanya bisa mengatakan bahwa air mata itu adalah bukti keimanan, iya. Masalah iman atau tidak beriman atau kurang beriman itu urusannya Allah. Allah yang tahu dan kamu yang tahu. Tapi air mata itu adalah hal yang nggak bisa direkayasa sebagai bukti keimanan. Di air mata itu ada kerinduan, ada kecintaan, ada rasa takut di hadapan Allah SWT. Bahkan dikatakan kalau kamu nggak bisa nangis, pura-pura nangis untuk apa? Bukan untuk pura-pura, untuk melatih hatimu biar lembut gitu. Jadi orang-orang yang nggak menangisi dosa-dosanya, nggak ada tangisan karena kerinduan kepada Robnya, kerinduan kepada ketaatan, maka bisa saja hatimu keras. Bisa saja hatimu keras atau hatimu tertutup. Maka minta sama Allah untuk kembali melembutkan hatimu. Gitu ya. Kenapa? Kata Hasan Al-Basri apa? Dosa yang bertumpuk-tumpuk akan membutakan hatimu. Akan membutakan hatimu. Berikutnya, efek dari maksiat. Sebentar lagi kita akan selesai. Efek dari maksiat, dia menghalangi terkabulnya doa. Menghalangi terkabulnya doa. Ya. Teman-teman lihat surah Ghafir ayat 7 sampai ayat 9. Para malaikat yang memikul arsh berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka memohon ampun untuk orang-orang yang beriman dan berkata, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu, ampunilah orang-orang yang bertaubat, kata malaikat. Ampunilah orang-orang yang mengikuti jalanmu, kata malaikat.
Lindungilah mereka dari azab neraka yang menyala-nyala. Jadi malaikat itu memberikan doa buat orang-orang yang bertaubat. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, surga yang telah kau janjikan kepada mereka beserta orang-orang yang soleh, beserta bapak mereka, istri mereka, keturunan mereka. Jadi dalam surah Ghafir 7 sampai 9 berisi doa-doanya para malaikat. Ya, maksiat itu membuat terhalang doa. Malaikat nggak doain kita, dan ketika kita doa, Allah nggak mendengarkan doa kita. Doa kita naik, maksiat menutup sehingga dia nggak bisa naik dan nggak bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada doa-doamu yang sampai hari ini kau rasa belum dikabulkan oleh Allah, mungkin masih ada maksiat yang kau lakukan yang kau belum minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya, efek dari dosa. Dosa menyebabkan berbagai macam bencana di muka bumi. Bencana. Uma cerita sedikit, ya teman-teman lihat ya bagaimana kaum Tsamud misalnya ya. Kaum Tsamud itu dulu adalah kaum yang sangat kuat, kemudian bencana itu terjadi di daerah tersebut karena orang-orangnya yang tidak taat kepada Allah, angkuh dan sebagainya. Ya, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ketika para sahabat itu mendekati perkampungan kaum Tsamud, ya, kemudian Rasulullah SAW melarang sahabat untuk memasukinya. Rasulullah melarang sahabat untuk meminum air dari sumur-sumur mereka, dari orang-orang kaum Tsamud. Rasulullah SAW melarang untuk mengambil hasil panen dan buah-buahan dari kaum tersebut, dari daerah tersebut. Kenapa? Karena itu berefek akan mendatangkan keburukan bagi kehidupan kita juga. Gitu ya. Jadi uh, hati-hati karena perbuatan maksiat dan maksiat dari umat akan mengakibatkan berbagai macam bencana di muka bumi. Uma cerita sedikit beberapa tahun yang lalu, Uma ceramah di salah satu daerah. Kemudian Uma ngelihat di pinggiran pantai ada apa tempat prostitusi ya teman-teman semua. Uma datang ke sana untuk ngobrol aja, untuk ngelihat gimana sih kehidupan di situ gitu. Dan anak-anak kuliahan, baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, kita datang ke sana untuk ngobrol gitu. Untuk ngobrol kena kamu ini apa sih yang dilakukan gitu kan. Ternyata tempat itu Allah berikan banjir, ya, tsunami atau banjir gitu. Di kota Palu. Ya, banjir dan tsunami sehingga meluluhlantahkan tempat tersebut di daerah pesisir pantai itu khususnya itu kemudian dihabiskan oleh Allah SWT. Itu salah satunya saja gitu ya. Eh, jadi untuk para pelaku maksiat ini akibat dari maksiat, tapi untuk orang-orang beriman ini adalah ujian keimanan gitu. Jadi ketika bencana itu diberikan oleh Allah untuk para pelaku maksiat ini karena akibat maksiat mereka, tapi bagi orang-orang beriman ini adalah ujian dari keimanan. Atau ada juga karena ada orang baik di dalamnya dan dia tidak mau mengingatkan teman lainnya. Itu pun bagian dari yang dihukum oleh Allah SWT. Ada orang baik di dalam tapi nggak berbuat apa-apa. Nah, dia dapat juga akibat dari perbuatan diamnya itu. Berikutnya, teman-teman semua, yang ingin Uma sampaikan, efek dari kemaksiatan adalah ini yang paling ini ya, yang ingin Uma sampaikan pada teman-teman semua sebentar. Efek dari kemaksiatan yang teman-teman lakukan itu akan membuat hilang, tadi udah bilang ya, hilangnya berbagai macam keberkahan dalam kehidupan kita. Maksiat itu menghapus berbagai macam keberkahan, teman-teman semua, keberkahan umur, keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan amal, keberkahan dalam ketaatan. Secara ringkasnya, maksiat itu memupus keberkahan dalam urusan agama, dalam urusan dunia. Ya, jadi teman-teman lihat surah Al-A'raf ayat 96. Dalam surah Al-A'raf ayat 96, di situ ada bunyinya, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dan terakhir, keberkahan kemaksiatan yang kau lakukan akan memutuskan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hal, salah satunya ini banyak banget efeknya, tapi salah satu efek yang juga sangat terasa adalah maksiat yang kau lakukan akan membuat hubunganmu terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekian yang udah Uma sampaikan, Uma juga pendosa, kita semua juga pendosa, kita tahu efeknya melemahkan hati, membuat kita merasa sepi, membuat kita merasa hampa, hilang keberkahan, hilangnya ilmu, hilangnya rezeki, memperpendek umur, kemudian
berbagai macam bencana, tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk hewan tunggangan kita akan dirasakan juga. Maka minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah rindu nggak sih? Teman-teman dulu pernah taat loh, pernah begitu taat, tapi teman-teman jatuh lagi gitu, terjatuh lagi. Maka minta sama Allah, ya Allah kembalikan aku lagi ya Allah gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kembalikan lagi ya Allah gitu. Kembaliin lagi untuk bisa taat lagi. Teman-teman kalau sholat teman-teman bilang apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Maka minta betul-betul sama Allah Subhanahu wa taala, eh, minta kepada Allah agar Allah bantu kita untuk keluar dari maksiat. Minta Allah untuk bantu kita keluar dari kebiasaan yang sudah kita rasa nikmat itu. Minta kekuatan kepada Allah agar Allah terus menutupi aib kita dan Allah buat kita kuat untuk melangkah untuk menjadi orang-orang yang mau berubah gitu. Gitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya untuk kalian semua. Sebenarnya masih banyak sekali, masih puluhan lain efek dari maksiat, cuman Umar rasa itu sudah cukup mewakili. Semoga pada hari ini teman-teman setelah ini nih, sholat itu jam berapa di sana? Oh udah siang ya. Umar di Mesir saat ini masih jam 7.15, masih sempat sholat duha, mungkin teman-teman mau sholat taubat, ya beristighfar kepada Allah SWT atas apa-apa yang sudah kita lakukan. Kita nggak perlu kok ceritain dosa kita di hadapan manusia. Kita ceritain dosa kita di hadapan Allah SWT sambil ingat-ingat dosa kita, sambil mengalirkan air mata dan meminta ampun kepada Allah dan minta kekuatan agar Allah hentikan perbuatan itu. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat.